kita lanjut dulu kepada Adinda Dr. Insinyur Erigas, MSc. Beliau ini adalah Direktur dari Nagari Development Center, NDC, bagian dari Universitas Andalas, yang banyak bergerak ke desa-desa, memahami apa yang terjadi, melakukan pemberdayaan, dan membangun kemitraan juga dengan berbagai pihak agar Nagari ini makin tagih, makin maju. Habis beliau nanti bersiap-siap sesuai dengan jadwal Pak Dr. Aliman Sori ya. Kami persilakan dulu pada Adinda Erigas, 10 menit. Silakan Pak. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kita persembahkan pada pembicara terdahulu. Saya memberikan salut dan takjub kepada orang Semandoawa, yaitu Pak Supramo Santoso. Sugeng selamat siang Pak. Jadi apa yang diupayakan untuk membangun Sumbar, berinvestasi Sumbar sebenarnya sudah sudah tepat sasaran, dan memang apa yang diinginkan oleh masyarakat Sumbar itu sudah tercapai. Tapi ada beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang kita lihat, nanti akan saya bahas masalah bagaimana pengembangan energi di Sumatera Barat. Saya pelaku juga Pak, saya termasuk tim PLTMH untuk Sumatera Barat. Kita sudah mencoba melihat potensi sumber daya air untuk energi ini cukup besar. Memang betul data Bapak, kita dapat data 1.190 sekian megawatt yang masih belum tercapai, belum tersentuh. Kalau itu kita kembangkan dengan biaya produksi yang begitu mahal dan 6-7 tahun dia break even point, maka ini akan menjadi suatu challenge ya, satu pilihan juga nanti bagi investor untuk mengembangkan energi di Sumatera Barat. Betul kata Pak Supramo bahwa yang di Sumatera Barat itu yang bisa dijual itu 3 itu kalau saya lihat Pak. Jadi pariwisata, energi, dan pangan. Jadi karena Sumatera Barat ini tidak ada industri yang cukup besar semuanya karena dihukum oleh topografi dan status lahan yang ada, dan juga memang potensi-potensi lain yang sangat kecil. Jadi pariwisata memang salah satu program dari pemerintah Sumatera Barat. Tapi ada persoalan. Jadi kami dilihat di Nagari, jadi kami cuma punya inisiatif, itu ada rencana, ada program yang sudah kami lakukan, yang sekarang dengan istilah yang cukup booming, Bapak Ibu hadirin narasumber yang semuanya, itu Nagari Tagih. Jadi kita siapkan Nagari itu dulu gitu. Jadi apapun dari investor yang masuk, investasi yang masuk, kalau Nagari itu nggak siap, maka terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Supramo tadi. Jadi perlu pengurusan berkata masyarakat. Tapi kalau Nagari sudah tagih, tagih itu sudah saya definisikan. Jadi tagih itu artinya dia tangguh dan juga dia agak lenting, ya, agak lentur dia, fleksibel atau memiliki nilai resiliensi yang tinggi. Sehingga apa? Di Nagari itu sudah punya sumber daya, dari sumber daya alamnya yang bagus dan sumber daya manusianya yang cukup mumpuni. Maka apapun yang akan kita investasikan ke Nagari, sebab walaupun bagaimana programnya di tingkat provinsi atau kabupaten, tapi objek dari pembangunan itu adalah di Nagari. Jadi ini salah satu program yang dilakukan oleh NDC Unan. Untuk sekarang ada program Nagari Tagih. Tapi ini saya jalankan dengan kondisi COVID. Jadi kita lebih banyak fokus pada Nagari Tagih, gimana Nagari itu siap untuk menghadapi COVID. Tapi itu ada turunannya sampai 10. Tagih terhadap ekonomi, tagih terhadap pangan, tagih terhadap budaya, tagih sebagai gender, bunda kandungnya harus tagih, tagih pemudanya, tagih keamanan terhadap masyarakat, tagih informasinya, tagih pendidikannya, dan tagih terhadap bencana. Jadi kita mencoba dari Universitas Andalas, kita memberikan software, kita memberikan pendampingan, kita memberikan capacity building untuk masyarakat Nagari, sehingga Nagari sudah siap. Persoalan selama ini di Nagari itu saya sering diskusi dengan dinas dengan Kementerian Desa bahwa berbeda Nagari Sumatera Barat dengan desa yang ada di provinsi lain. Kalau desa di provinsi lain desa tertinggal, tapi di Sumatera Barat adalah Nagari yang ditinggalkan. Sehingga berapa Burmalis ini dia udah merantau semua, yang cadik-cadik yang hebat-hebat dirantau, termasuk Pak Dubes kita. Tapi yang di kampung itu memang yang dari tinggalkan, tinggal berapa SDM yang belum mampu. Jadi untuk ke depan, memang salah satu persyarat kalau saya sarankan itu bagaimana Nagari itu kita siapkan dulu. Sehingga apa? Pemahamannya terhadap investasi, pemahamannya terhadap penggunaan
tanah wilayah itu lebih paham dan itu nanti akan lebih mudah. Jadi itu satu poin. Jadi poin yang diharapkan. Yang kedua, kalau bagi kami lihat bahwa gimana kita melibatkan masyarakat. Saya tertarik dengan sampaikan oleh Pak Supramu tadi, tapi itu bukan hanya diajak, bukan hanya dilayani, gitu. Tapi gimana masyarakat itu mau bagian dari program itu. Misalnya kayak pariwisata. Tidak ada kalimat dari pengambil wisata, mungkin nggak ada pembebasan lahan. Persoalan di negari konflik anak kemenakan dengan mamanya, karena itu ada program wisata, ada proyek di situ. Wah, lahannya itu akan dijual, akan diganti rugi. Sehingga penakannya merujuk, nih kan ini piti masuk, nih ada masalah. Tapi kalau tidak ada pembebasan, kita libatkan sebagai mereka pemilik saham dalam kegiatan investasi ini, maka saya rasa ke depan ini jadi sistem bagi hasil. Dan ini kita udah bikin benchmarking, salah satu NDC sudah mencoba di Lubuk Melako, di Solok Selatan juga Pak Supramo. Itu dengan 100 hektar lahan ulayat yang kita pakai, dikelola oleh Bumna. Tapi nanti hasilnya sudah sharing ke suku-suku dan kaum masing-masing. Setiap kepala suku itu punya kartu tabungan. Setiap bulan berapa hasil itu dia akan di-sharing di situ. Sehingga apa? Di situ masyarakat bisa merasa bagian dari program itu, bukan jadi penonton. Nah, selama ini di daerah, di nagari yang saya lihat, setiap ada program, ada proyek, ada investasi masuk situ, masyarakat hanya penonton. Yang dapat manfaat sangat rendah. Jadi gimana ke depan, ini alhamdulillah nih para calon-calon wakil gubernur, gimana kita ada kebijakan, gimana selalu melibatkan masyarakat atau nagari dalam berinvestasi di situ. Tapi investasinya mungkin investasi sedikit terhadap lahan. Soal kalau di data yang kami dapatkan Bapak Ibu, itu lahan tanah ulayat di Sumatera Barat itu lahan yang ada di Sumatera Barat itu 80% itu tanah ulayat. Dan ini keunggulan kooperatif kalau pandangan saya sebagai pemerhati dan cegangsing di lapangan, keunggulan kooperatif yang sudah disusun oleh nenek moyang kita. Kenapa? Kalau ini berjalan dengan baik, dengan cara ulayat ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk lebih banyak untuk masyarakat, tidak ada orang miskin di Sumatera Barat. Tidak ada kakak apa. Ini kan ikan luncu Bapak, dari data di Pasaman Barat. Itu perkebunan banyak, luas, kaya katanya. Tapi kita masih dapatkan kelompok-kelompok keluarga-keluarga miskin. Dan itu lebih banyak lagi. Jadi kan ada ketimpangan di situ. Jadi ke depan bagaimana saya berikan ada gagasan di sini dari NDC, bagaimana nagari sebagai basis investasi yang memiliki azas manfaat. Jadi azas manfaat itu azas manfaat dari pihak ketiga, juga berazas manfaat bagi pihak negeri itu sendiri. Jadi itu contoh, jadi benchmarking biarpun satu, tapi ini sudah jadi contoh. Jadi kayak wisata juga begitu. Jadi nggak ada pembebasan lahan. Biarkan wisata itu di situ pakai lahan tanah ulayat kah, tanah kaum kah, suku, nanti itu dijadikan suatu sebagai saham atau modal dalam kegiatan ini. Contoh mengapa saya punya ide waktu itu, saya pernah cerita dengan Pak Basuki waktu mengenai jalan tol di Sumatera Barat. Pak Basuki, coba kita bikin pendekatan berbeda. Gimana? Setiap jalan tol yang dilewati oleh nagari-nagari, itu nanti hasil itu bagi hasil dengan nagari-nagari. Berapa jalan tol yang melewati nagari itu, sehingga nanti kita punya datanya, berapa ininya, maka hasil dari jalan tol itu, setiap nagari yang dilewati itu dapat. Saya rasa tidak ada penolakan kalau itu. Kenapa? Yang diciptakan oleh nenek moyang kita itu, Sumatera Barat memang agak sedikit itu tanah ulayat itu dipertahankan karena untuk anak cucunya, untuk keturunannya yang panjang. Tapi kalau udah dibebaskan ganti rugi, itu udah habis, putus mata rantai suku itu. Jadi hak kemenakan habis. Jadi ke depan mungkin ini satu tantangan, dan ini salah satu mungkin satu ide gagasan baru di mana penggunaan tanah ulayat, pemanfaatan lahan-lahan yang ada di Sumatera Barat itu jadikan satu azas manfaat. Jadi tidak ada kalimat bahwa investasi Sumatera Barat agak susah karena status tanah agak ini, pembebasan tanah ini masalah, dapat penolakan. Orang Minang ini sangat egaliter dia. Kalau dia jelas apa semuanya, jelas hak dan kewajiban, saya rasa orang Minang ini paling patuh. Jadi saya yakin betul penolakan itu karena keuntungan sepihak. Jadi kesuburan di pihak ketiga. Tidak ada memberikan
nilai manfaat kepada masyarakat di nagarinya. Dan itu saya dapatkan contoh saja di kampung Nikah Kanda Pasir Jalal, itu di Lintau tuh banyak sarang burung walet. Itu dulu waktu sebelum adanya pemerintah negara, saya dengan John Embler menggali betul sumber daya alam tuh, itu jelas ada hak ulayat, ada peti bunian, ada dana yang masuk. Sehingga dulu nagari itu otonom dari hasil sumber daya itu tuh bagi hasil. Siapa yang ini bagi hasil? Berapa masuk ini? Sekarang burung walet itu dikuasai oleh sekelompok orang. Sedangkan itu tumbuhnya di nagari itu. Jadi persoalan-persoalan itu kalau saya lihat di nagari banyak sekali, Pak. Jadi untuk ke depan, saya menyarankan kalau dapat gimana investasi yang masuk Sumatera Barat itu melibatkan nagari dengan masyarakatnya yang memiliki menjunjung tinggi azas manfaat. Azas manfaat itu adalah gimana bukan manfaat itu lebih banyak ke pihak ketiga saja. Bisa jadi pendekatannya dengan CSR, tapi CSR itu hanya sesaat, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya dengan PLTMH, saya sudah masuk berapa tempat, saya bisa mendapat, saya sebagai pengelola untuk mengukur FS-nya apa semuanya, perencanaan dari hidrologinya, terutama background saya S1, S2, S3 saya di hidrologi. Jadi menilai potensi air. Jadi saya bilang aja ke investor, 1 kilowatt saya dapat 1% saja, saya nggak usah lah, gaji saya nggak usah itu, cuma biaya operasional saja. Siapa? Setelah produksi saya udah ada jaminan. Itu contohnya begitu. Jadi itu salah satu nanti ke nagari. Kalau CSR itu saya rasa hanya sesaat dan ini, tapi dalam jangka panjang sangat susah. Jadi itu Pak Kanda. Jadi 10 menit ini gagasannya. Tapi program NDC sekarang itu banyak mencoba memberikan kekuatan ke nagari Tage itu bagaimana kesiapan nagari dalam menerima apapun investasi atau kendala-kendala atau tekanan-tekanan dari luar. Terima kasih Kanda. Terima kasih Adinda Erigas. Selamat berjuang terus ya. Bangunlah nagari-nagari kita menjadi nagari Tage.